Mendagri pastikan bansos untuk korban banjir. Polisi gerbek tambang emas ilegal. Keindahan Danau Toba dari ketinggian. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Kementerian Dalam Negeri telah memverifikasi 56.000 korban bencana Sumatera akan mendapatkan bantuan sosial bencana dari Kementerian Sosial. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menggelar apel pemulangan peraja IPDN yang tergabung dalam Satgas Pemulihan Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Tamiang bilang pihaknya telah memverifikasi 56.000 warga korban bencana Sumatera berhak mendapatkan bantuan sosial. Untuk korban yang rumahnya mengalami kerusakan akan diberi 2 opsi, yakni tinggal di hunian sementara atau sewa rumah dengan anggaran yang disediakan pemerintah selama 3 bulan. Kementerian Dalam Negeri sendiri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencairkan dana bantuan untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Belum dapat utara boleh punya alternatif, mereka nginep di rumah keluarga atau kos atau sewa diberikan sebanyak 600.000 kali 3 bulan 1,8. Ya, ini anggarannya sudah ada juga. Sudah ada yang diberikan juga. Nah, yang untuk rusak ringan 15 juta dan rusak sedang 30 juta, ini yang sudah diajukan, sudah diverifikasi. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian gelar apel pemulangan peraja IPDN yang tergabung dalam Satgas Pemulihan Layanan Publik di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelumnya 800 lebih peraja IPDN diterjunkan untuk membantu percepatan pemulihan pasca banjir pada akhir November tahun lalu. Lapor, apel, penutupan, gelombang 1, penugasan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pemulihan dini. Setelah 1 bulan membantu percepatan pemulihan layanan publik di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang pasca banjir bandang akhir November lalu, 800 lebih peraja IPDN gelombang pertama akan kembali ke kampusnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memimpin apel pemulangan peraja IPDN menyebut dari 8 kecamatan terdampak banjir bandang, Satgas Pemulihan Layanan Publik dari peraja IPDN ini menyasar 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Tidak hanya membantu membersihkan sejumlah fasilitas umum, peraja IPDN juga membantu membersihkan pemukiman warga yang terdampak banjir. Sudah melakukan tugas selama sebulan di sini. Kita target utamanya adalah menghidupkan pemerintahan kabupaten. Karena dari 52 daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November tahun lalu, dari 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, satu-satunya pemerintahan kabupaten kota yang tidak berjalan itu adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Kenapa? Karena lumpur. Kementerian Dalam Negeri akan kembali menurunkan ratusan peraja IPDN gelombang kedua agar pemulihan pasca banjir bandang di Aceh Tamiang lebih cepat. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menertibkan gelandangan dan pengemis yang meresahkan warga. Nantinya para gelandangan dan pengemis akan dibawa ke Dinas Sosial untuk dipulangkan ke daerah asal.
Tim dari Dinas Sosial langsung menyisir sejumlah lokasi seperti di persimpangan Jalan Tuan Kutang Busai, Jalan Soekarno-Hatta. Di lokasi ini tim menertibkan pengemis yang mengenakan baju superhero dan uang hasil mengemis. Tim patroli Dinas Sosial juga menemukan anak di bawah umur yang mengamen di jalanan. Usai diberi nasihat, anak tersebut diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Tim patroli juga menemukan gepeng yang memiliki kartu identitas dari luar daerah. Salah seorang gepeng bilang terpaksa meminta-minta di jalan karena butuh uang untuk ongkos pulang ke Medan. Tahu lah dia kayak gini lah, tahu gini malu lah Pak. Keluarga malu lah, kenapa begini kan itu. Kalau cari ongkos saja nyawa begini. Dapat ongkos sekarang ini terbang apa Pak? Bapak kan yang itu. Kalau memang kayak gini baru ini ya itu. Pulang sekarang itulah sana aku pulang. Seluruh gepeng yang terjaring razia akan dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dikembalikan ke daerah asal. Setelah kita data, pertama orang terlantar misalnya, dalam 7 hari kami tampung ke shelter kami akan mencari keluarganya. Kalau keluarganya masih di dalam Kota Pekanbaru, kami antar langsung ke keluarganya. Tapi kalau keluarga yang berada di luar provinsi atau di luar Kota Pekanbaru, kami koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk mengantar yang bersangkutan ke keluarganya di luar Kota Pekanbaru. Itu kalau ODGJ langsung kami bawa ke Rumah Sakit Jiwa Tampan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, lebih dari 1.300 siswa-siswi dari berbagai daerah berpartisipasi dalam kegiatan Mersal ke-12 di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banda Aceh. Lomba tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama ini tidak hanya menggelar lomba di bidang akademik, namun juga di bidang non-akademik. Sejumlah peserta dari berbagai daerah di Indonesia juga berpartisipasi dalam ajang Madrasah for Religion, Science, Sport, Art, and Language atau MASYAL ke-12 kali ini. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya untuk memberikan wadah dan semangat untuk para siswa dan siswi sekaligus menjadi pendidikan karakter. Sangat-sangat luar biasa, peminatnya sangat ramai, sejumlah 1.300 lebih peminat. Itu pun sudah kami tutup. Seandainya masih ada peluang, mungkin banyak sekali peminat-peminat yang mau adu tanding di ajang aktivitas MASYAL ke-12 ini. Lomba tersebut juga disambut antusias oleh siswa karena selain dapat berkompetisi, para siswa juga bisa saling mengenal pelajar dari berbagai daerah lainnya. Tim Liputan Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, Polda Aceh bersama masyarakat menanam 10.000 batang bibit mangrove di kawasan ekosistem pesisir di Gampung Alunaga, Kota Banda Aceh. Penanaman bibit mangrove di kawasan pesisir merupakan program polisi hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup terutama kawasan pesisir. Pohon mangrove sendiri dipilih karena mampu mencegah abrasi dan memberikan manfaat besar bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir. Kapolda Aceh juga meminta kepada seluruh Polres jajaran untuk ikut menanam bakau. Nantinya akan ada 100.000 lebih mangrove di Aceh yang ditanam oleh Kepolisian Aceh. Ini kita berhasil mendapatkan 10.000 bibit. Ini sedang kita kumpulkan lagi dari berbagai daerah. Akan kita teruskan sampai semaksimal mungkin yang terbuka alamnya kita tanam. Ya, harapannya masyarakat juga ikut serta sehingga yang tinggal di pesisir ini lebih nyaman ya dari gangguan angin dan air. Aksi penanaman pohon mangrove di kawasan pesisir ini diharapkan memberi manfaat besar tidak hanya sebagai pelindung dari ancaman bencana, namun juga sumber ekonomi masyarakat pesisir Banda Aceh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Polisi gerebek tambang emas ilegal, saksikan usai jeda.
Saudara, tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi membongkar aktivitas penambangan emas ilegal. 2 orang yang diduga pelaku diamankan petugas. Inilah visual saat tim dari Satreskrim Polres Kuantan Singingi menggerebek aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Pulau Kendundung, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selain mengamankan 2 pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal seperti 1 unit mesin, paralon, selang, dan beberapa barang bukti lainnya. Pelaku dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara alat tambang langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Tim kami langsung menuju ke lokasi. Lokasi tersebut dapat saya sebutkan yaitu di Desa Pulau Kendundung, masih Kecamatan Kuantan Tengah. Pada lokasi kami benar telah mendapati adanya aktivitas peti, dalam hal ini menjumpai dan berhasil menangkap 2 orang pelaku, yaitu nama HY umur 25 dan JP umur 49. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Kuantan Singingi, Riau. Saudara, polisi memastikan penanganan kasus korban pencurian yang menjadi tersangka penganiayaan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Video yang Anda saksikan ini, saudara, merupakan detik-detik penangkapan pelaku pencurian yang dilakukan korban di sebuah hotel di Kota Medan. Di video ini dinarasikan jika korban pencurian ditetapkan sebagai tersangka usai menangkap para pelaku pencurian. Polisi sendiri memastikan jika penetapan tersangka dugaan penganiayaan terhadap korban pencurian bersama 3 orang lainnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Korban pencurian disebut secara terencana dan sistematis menganiaya pelaku pencurian saat dilakukan proses penangkapan pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto mengungkapkan jika salah satu korban pencurian meminta uang sebesar 250 juta rupiah kepada pelaku pencurian sebagai syarat restoratif justice. Namun karena permintaan uang tersebut tidak disanggupi, kasus pencurian tersebut berlanjut hingga pelaku pencurian divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Pada saat di kamar hotel tersebut ada tindakan penganiayaan secara bersama-sama dengan melakukan pemukulan dan ada tindakan tendangan juga dari beberapa orang yang bersama dengan LS tersebut, sehingga luka ataupun perkenaan sesuai dengan hasil visum tidak hanya di situ perbuatan itu, tapi setelah dari kamar hotel si korban atas nama G ini diseret keluar. Mohon maaf, dipiting dan ditarik keluar dan dimasukkan di dalam mobil. Di dalam mobil di bagasi belakang, di situ masih mendapatkan pengakuan dari keterangan dari korban bahwa ada tindakan penyetuman dengan menggunakan alat. Dari 4 terduga pelaku penganiayaan terhadap pelaku pencurian, seorang diantaranya sudah ditangkap, sedangkan 3 lainnya berstatus buronan polisi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Balai Gakum Kehutanan wilayah Sumatera mengamankan 7 ekor burung dilindungi dari seorang pemuda di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Burung-burung ini rencananya hendak dijual ke Thailand dengan harga yang cukup tinggi. Mau kemana? Ini bang, ini bang. Tunggu. Inilah detik-detik penangkapan tersangka MF oleh petugas Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sumatera di kediamannya di Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Petugas juga menemukan burung yang dilindungi berupa 7 ekor burung langka asal Papua dan Maluku, seperti 3 ekor kakak tua jambul kuning, 1 ekor kakak tua raja, 1 ekor kakak tua molukan, dan 2 ekor kasturi raja. Petugas langsung membawa burung dilindungi tersebut ke Pusat Penyelamatan Satwa di Desa Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang untuk dilakukan perawatan. Rencananya pelaku akan membawa satwa diselundupkan ke Thailand. Setelah proses penyidikan, dari penyidik memproses, awalnya barang itu dari Bengkulu dibawa ke Medan, ke Deli Serdang sebagai pentinggalan lah. Selanjutnya mau bawa ke Birun Aceh.
Untuk selanjutnya nanti dikirim ke Thailand katanya. Ini termasuk jaring internasional lah. Penyidik saat ini masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan jaringan perdagangan satwa antar pulau. Mengingat jenis burung tersebut merupakan spesies endemik asal Papua dan Maluku yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, petugas Polsek Medan Area menangkap 2 pencuri sepeda motor yang tercatat sudah 10 kali beraksi. Polisi terpaksa menembak pelaku usai melawan saat akan ditangkap. Visual yang Anda saksikan ini, saudara, merupakan rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua pelaku masing-masing berinisial BH dan MA membawa kabur sepeda motor korban dari teras rumah di Jalan Juramal 11 Kota Medan. Berkat rekaman CCTV, Polsek Medan Area kemudian berhasil melakukan identifikasi dan menangkap pelaku di pemukiman padat di bantaran rel kereta api Tembung. Namun kedua pelaku mencoba melawan dan kabur sehingga memaksa polisi memberikan tindakan tegas kepada pelaku. Kapolsek Medan Area AKP Muhammad Ainul Yakin bilang pelaku bukan kali pertama melakukan pencurian sepeda motor. Tercatat setidaknya pelaku sudah 10 kali mencuri sepeda motor di sejumlah tempat di Kota Medan. Mereka tergabung dalam komplotan yang sudah terorganisir. Ya, disinyalir si D yang menjadi DPO ini dialah yang menjadi otak pelaku. Dialah yang menjual sepeda motor hasil curian. Sementara si D ini kami lakukan pencarian, mudah-mudahan juga dalam dekat ini bisa kita lakukan pengungkapan. Kini polisi masih memburu rekan pelaku yang diduga menjadi otak pelaku pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan General Manager PT Yodia Karya Wilayah 4 Medan tersangka kasus korupsi pembangunan Waterfront City Pangururan. Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana kerja berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar 13 miliar rupiah. Tersangka kasus korupsi pembangunan Waterfront City Pangururan bertambah setelah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan General Manager PT Yodia Karya Wilayah 4 Medan Edwin Tresna Nugraha selaku konsultan pengawas pekerjaan konstruksi penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan kawasan Tele sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dan Toba tahun anggaran 2022. Tersangka Edwin dinilai lalai dalam tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan sehingga kondisi lapangan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak kerja. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi bilang akibat dari perbuatannya negara berpotensi mengalami kerugian hingga 13 miliar rupiah. Jabatan dan peran tersangka IT diduga tidak melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak kerja, sehingga perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar lebih kurang 13 miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan tersangka berinisial ESK selaku pejabat pembuat komitmen Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa jaksa pengawal tahanan terkait kaburnya terdakwa kasus narkoba usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sebelumnya terdakwa dituntut hukuman mati. Terdakwa kasus narkoba Syalihin kabur saat dibawa dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pada hari Selasa tanggal 27 Januari lalu. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan kepada para petugas dan jaksa pengawal tahanan atau WALTAH untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian atau adanya kemungkinan kerjasama antara petugas dengan terdakwa. Makanya mau dilihat dulu sampai apakah ada kelalaian di situ, maka kita lagi sedang dalami. Belum ada kelalaian ditemukan? Ya? Belum dapat ditemukan kelalaian atau seperti apa, Pak? Lagi kita mintai klarifikasi itu nanti. Ada berapa kapal yang diperiksa atau petugas lain? Ini ya. Tapi ada sudah dilakukan pemeriksaan internal. Berapa orang, Pak? Yang nanti itu yang terkait dengan yang bertanggung jawab dalam masalah tahanan itu.
Terdakwa Syalihin pada bulan Mei 2025 berhasil ditangkap BNN dalam kasus pengedaran ganja 214 kg yang dibawa dari Aceh menuju kota Medan. Kini terdakwa Syalihin masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Keindahan Danau Toba dari ketinggian, saksikan usai jeda. Saudara, bagi Anda yang ingin berwisata, tidak ada salahnya mengunjungi lokasi Anugerah Indah Sipan. Di lokasi ini Anda dapat menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian. Terletak di Desa Sipan Tigaraja, Kabupaten Simalungun, lokasi wisata Anugerah Indah Sipan menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Di lokasi ini, wisatawan disuguhi dengan keindahan panorama Danau Toba dari ketinggian. Tidak heran, lokasi ini menjadi lokasi favorit bagi wisatawan untuk bersuah foto. Berbagai fasilitas disediakan oleh pengelola, salah satunya lokasi untuk berkemah yang cukup digemari wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Seperti yang dilakukan oleh Nailah, salah seorang pengunjung asal kota Medan yang memilih untuk berkemah. Menurutnya, lokasi wisata Sipan sangat nyaman untuk berkemah karena fasilitasnya yang lengkap. Dan yang pastinya tempat ngecampnya juga benar-benar nyaman banget kayak gitu. Fasilitas di sini juga udah lengkap. Jadi untuk yang mau ngecamp kayak saya itu cuman ya udah bawa tenda sama bawa peralatan untuk dimakan aja gitu Kak. Karena di sini kayak toilet, air bersih itu semuanya udah ada. Oh gitu. Kakak tahu dari lokasi ini dari mana? Dari media sosial dan dari teman deket sih Kak. Karena dia memang seorang traveler dan dia merekomendasikan untuk kesini gitu. Awalnya, lokasi wisata Anugerah Sipan ini hanyalah bukit hutan pohon pinus yang kemudian terbakar. Pasca kebakaran, lokasi ini dibenahi dan dijadikan lokasi wisata untuk umum. Untuk menikmati pesona wisata Anugerah Indah Sipan ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang. Tim Liputan Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing, Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa yang pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar biar enggak biar tahan lah dia. Aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu.
Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis. Dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Penyambungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, Kota Medan dikenal dengan beragam kuliner khasnya, salah satunya ikan bawal asam manis. Menu ini sudah menjadi favorit warga sejak dahulu. Meski terlihat sederhana, warung ikan bawal asam manis di Jalan Martapura, Kota Medan tidak pernah sepi dari pengunjung. Warung yang berdiri sejak tahun 70-an ini awalnya menyajikan aneka menu masakan. Namun seiring waktu, menu ikan bawal asam manis menjadi menu andalan karena paling digemari oleh masyarakat Kota Medan. Kini, warung ikan bawal asam manis dikelola oleh generasi ketiga, tetapi tetap mempertahankan resep ikan bawal asam manis secara turun-temurun. Pengelola warung ikan bawal asam manis mengaku menggunakan tomat sebagai bumbu utama, kemudian ditambahkan cabai, bawang, serta racikan bumbu yang menjadi resep rahasia dari keluarganya. Sejak tahun 1970 dari mulai dengan kakek terus turun ke orang tua saya dan setelah ke saya sudah generasi ketiga. Itu bahan bakunya sih kita bahan utamanya kita pakai tomat itu ya dicampur dengan cabai gitu, garam dan gula. Biasanya Bang yang makan di sini dari mana aja sini kita datang bisa ceritakan Bang? Kalau untuk pelanggan sini sih kebanyakan orang-orang kantor nih, ada orang kantoran ya. Jadi dari keluarga, kalau untuk hari libur tuh keluarga gitu. Salah satu pelanggan warung ikan bawal asam manis mengaku sensasi rasa segar dari kuah ikan bawal asam manis di warung ini tidak dapat ditemukan di lokasi lain. Udah sering makan sini Bu? Udah sering. Sejak kapan makan sini? Ya berapa ya, tahun berapa, dari musim mamaknya lah sini, mamaknya. Ini udah ganti anaknya kan. Jadi memang udah langganan udah ya? Lama, udah ya. Sejak bapak masih hidup udah sering kemari. Yang paling khas itu apa Bu dari masakan ini yang memang terasa beda sama yang lain? Ya gimana ya, kuahnya tuh. Kuahnya memang ya? nggak ada yang lain, kita buat pun di rumah nggak cocok. Nggak cocok? Lain. Ciri khasnya ya. Ciri khas ya? Iya gitu, ya itulah dia kuahnya tuh. Kalau ikan kan di mana ada, cuman kuahnya tuh lah ciri khasnya. Untuk 1 porsi ikan bawal asam manis, pengelola mematok harga Rp50.000. Harga yang pantas untuk sensasi rasa yang lezat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Bukit Gundaling di Kota Brastagi, Kabupaten Karo menjadi favorit wisatawan. Di lokasi ini Anda dapat bersantai sembari menikmati keindahan panorama dari ketinggian. Bukit Gundaling di Kota Wisata Brastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih menjadi magnet bagi para wisatawan. Sejumlah wisatawan dari berbagai daerah di Sumatera Utara memenuhi lokasi wisata ini untuk bersantai bersama keluarga sembari menikmati keindahan panorama dari ketinggian. Di lokasi ini juga disediakan sejumlah spot foto yang dimanfaatkan pengunjung untuk mengabadikan kebersamaan bersama keluarga.
Salah seorang pengunjung mengaku memilih berkunjung ke Bukit Gundaling karena pemandangannya bagus dan tidak terlalu jauh dari kota wisata Brastagi. Udaranya masih sejuk, terus tempatnya pun enak, banyak juga tempat-tempat kreasinya, foto-fotonya. Itu aja sih biar supaya anak senang. Jauh terus apa ya? Enak lah. Biasanya di saat libur akhir tahun seperti saat ini, jumlah wisatawan yang berkunjung akan meningkat tajam. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Indonesia jadi tuan rumah kejuaraan tinju Asia. Saksikan usai jeda. Saudara, Indonesia resmi dipilih sebagai penyelenggara kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 putra serta putri usai singkirkan sejumlah kandidat lainnya. Kepastian ini disampaikan Federasi Tinju Nasional Perbati pada konferensi pers Selasa siang di Jakarta. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah oleh Asian Boxing setelah dianggap lebih siap dari sejumlah kandidat lainnya. Rencananya ajang bertajuk Asian Boxing Championship Men's and Women U19 dan U23 akan digelar 6 hingga 15 Juli di Hall Basket Senayan, Jakarta. Mempertandingkan 18 kelas di masing-masing kategori usia, kejuaraan ini juga jadi rangkaian kualifikasi menuju Olimpiade 2028. Sejauh ini 36 negara dipastikan ikut ambil bagian dengan jumlah 400 atlet. Sementara Perbati telah menyiapkan lebih dari 20 atlet untuk naik ring. Atlet terbaik akan diseleksi diantaranya melalui kejurnas yang akan dihelat mulai 11 Februari di Jakarta. Petinju yang kita akan siapkan paling tidak ada 23 sampai 28 itu yang disiapkan. Tapi nanti yang bermain itu yang sesuai dengan kelas-kelasnya masing-masing. Karena perlunya lebih dari petinju tersebut untuk adanya sparring partner. Seleksinya itu termasuk di di kejuaraan kejurnasnya Perbati nanti, dan nanti juga hasil dari kejurnas tersebut kita akan adanya seleksi kembali untuk internal dari sport intelijennya kita. Siapa yang terbaik di antara yang terbaik, kira-kira seperti itu. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, pemain diaspora Dion Merckx bergabung di kompetisi Super League. Mantan pemain kompetisi kasta kedua Eredivisie Belanda, Top OSS, sudah mulai gabung latihan bersama Maung Bandung. Tak hanya sekedar rumor, pemain diaspora Dion Merckx sudah pulang kampung ke tanah air. Berbarengan dengan kedatangan Layvin Kurzawa, gabungnya Dion tak tercium. Mantan pemain kasta kedua Eredivisie Belanda Top OSS dikontrak dengan durasi 2,5 tahun oleh skuad Kota Kembang. Kedatangan pemuda berdarah Palembang ini tentu akan menambah kedalaman skuad dan menjaga konsistensi performa hingga akhir musim. Terlebih musim ini Persib memiliki kalender pertandingan sangat sibuk di kompetisi domestik maupun di level Asia. Talenta 20 tahun kini sudah mulai berlatih bersama Maung Bandung. Namun kabarnya Dion Merckx harus bersabar untuk menjalani debut bersama Pangeran Biru. Di laga terdekat, Persib harus meladeni tantangan Malut United Jumat mendatang. Sang pelatih Boya Kodak menilai penggawa skuad Garuda U23 masih memerlukan waktu beradaptasi bersama tim. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Dari perempat final Piala Asia Futsal 2026, saudara, kalahkan Vietnam 3-2. Ardiansyah Nur dan kawan-kawan rebut tiket semifinal. Di empat besar, Indonesia yang jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara sudah dinanti Jepang. Lolos sebagai juara grup A, Indonesia jamu Vietnam di babak perempat final Piala Asia Futsal 2026. Disaksikan lebih dari 10.000 penonton di Indonesia Arena, Brian Ik membuka keunggulan tuan rumah 5 menit laga berjalan. Lima menit kemudian giliran Anca yang mencatatkan namanya di papan skor untuk Indonesia. Skor 2-0 bertahan hingga rehat.
Vietnam sempat mempertipis jarak 5 menit usai dari ruang ganti lewat aksi Nguyen Da Hai. Skor 2-1 tak bertahan lama. Reza Gunawan mencetak gol untuk membuat Indonesia menjauh 3-1. Melalui skema power play, Vietnam kembali mendekat lewat Branch Nguyen Da Hai. Tak ada gol tambahan tercipta di sisa pertandingan. Menang 3-2, Indonesia cetak sejarah pertama kali lolos ke semifinal Piala Asia. Selanjutnya, skuad Garuda sudah dinanti Jepang di babak 4 besar. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, Indonesia borong 4 gelar dari turnamen bulu tangkis Thailand Masters 2026. Pasangan baru Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia sukses pecah telur, sementara Zaki Ubaidillah jadi juara di nomor tunggal putra. Indonesia panen gelar dari Thailand Masters 2026. Keran juara dibuka dari sektor ganda putri. Pasangan baru Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia pecah telur. Dewi Fadia menang dalam pertarungan rubber game dari pasangan Tiongkok Bao Li Jing, Li Yingjing 15-21, 21-15, dan 21-18. Gelar juara juga berhasil diraih di sektor ganda putra. Leo Bagas mampu menang di partai All Indonesian Final kontra anak muda Raymond Indra Nicholas Hoakin. Unggulan teratas menang straight game 21-10 dan 21-17. Perang saudara juga tersaji di sektor ganda campuran. Adan Maulana Indah Cahya Sari Jamil jumpa pasangan non-pelatnas Bobby Setiabudi Melati Daeva. Pasangan unggulan keempat harus berjuang 3 set untuk membawa pulang gelar juara 18-21, 21-19, dan 21-17. Satu gelar lagi dipersembahkan Zaki Ubaidillah dari sektor tunggal putra. Hadapi jagoan tuan rumah Panit Capon Terarat Sakul di laga pamungkas, Ubaid raih gelar perdana di turnamen level 300 BWF melalui drama rubber game 21-19, 20-22, dan 21-19 dalam tempo 78 menit. Polisi gerebek tambang emas ilegal, saksikan usai jeda. Saudara, Kementerian Dalam Negeri telah memverifikasi 56.000 korban bencana Sumatera akan mendapatkan bantuan sosial bencana dari Kementerian Sosial. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menggelar apel pemulangan peraja IPDN yang tergabung dalam Satgas Pemulihan Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Tamiang bilang pihaknya telah memverifikasi 56.000 warga korban bencana Sumatera berhak mendapatkan bantuan sosial. Untuk korban yang rumahnya mengalami kerusakan akan diberi 2 opsi, yakni tinggal di hunian sementara atau sewa rumah dengan anggaran yang disediakan pemerintah selama 3 bulan. Kementerian Dalam Negeri sendiri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencairkan dana bantuan untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Belum dapat utara boleh punya alternatif. Mereka menginap di rumah keluarga atau kos atau sewa diberikan sebanyak 600.000 kali 3 bulan 1,8. Nah, ini anggarannya sudah ada juga, sudah ada yang diberikan juga. Nah, yang untuk rusak ringan 15 juta dan rusak sedang 30 juta, ini yang sudah diajukan sudah diverifikasi. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menertibkan gelandangan dan pengemis yang meresahkan warga. Nantinya para gelandangan dan pengemis akan dibawa ke Dinas Sosial untuk dipulangkan ke daerah asal. Tim dari Dinas Sosial langsung menyisir sejumlah lokasi seperti di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Soekarno-Hatta. Di lokasi ini tim menertibkan pengemis yang mengenakan baju superhero dan uang hasil mengemis.
Tim patroli Dinas Sosial juga menemukan anak di bawah umur yang mengamen di jalanan. Usai diberi nasihat, anak tersebut diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Tim patroli juga menemukan gepeng yang memiliki kartu identitas dari luar daerah. Salah seorang gepeng bilang terpaksa meminta-minta di jalan karena butuh uang untuk ongkos pulang ke Medan. Tahulah dia kayak gini lah, tahu gini malu lah Pak. Keluarga malu lah, kenapa begini kan itu. Kalau cari ongkos saja nyawa begini. Apa ongkos sekarang ini terbang apa-apa Pak. Bapak nekkan yang itu. Kalau memang kayak gini baru dia itu. Pulang sekarang itulah karena aku pulang. Seluruh gepeng yang terjaring razia akan dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dikembalikan ke daerah asal. Setelah kita data, pertama orang terlantar misalnya, dalam 7 hari kami tampung ke shelter kami akan mencari keluarganya. Kalau keluarganya masih di dalam Kota Pekanbaru, kami antar langsung ke keluarganya. Tapi kalau keluarga yang berada di luar provinsi atau di luar Kota Pekanbaru, kami koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk mengantar yang bersangkutan ke keluarganya di luar Kota Pekanbaru. Itu kalau ODGJ langsung kami bawa ke Rumah Sakit Jiwa Tampak. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi membongkar aktivitas penambangan emas ilegal. 2 orang yang diduga pelaku diamankan petugas. Inilah visual saat tim dari Satreskrim Polres Kuantan Singingi menggerebek aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Pulau Kendundung, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selain mengamankan 2 pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal seperti 1 unit mesin, paralon, selang, dan beberapa barang bukti lainnya. Pelaku dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara alat tambang langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Tim kami langsung menuju ke lokasi tersebut. Dapat saya sebutkan yaitu di Desa Pulau Kendundung, masih Kecamatan Kuantan Tengah. Pada lokasi kami benar telah mendapati adanya aktivitas peti, dalam hal ini menjumpai dan berhasil menangkap 2 orang pelaku, yaitu nama HY umur 25 dan JP umur 49. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Kuantan Singingi, Riau. Saudara, petugas Balai Gakum Kehutanan wilayah Sumatera mengamankan 7 ekor burung dilindungi dari seorang pemuda di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Burung-burung ini rencananya hendak dijual ke Thailand dengan harga yang cukup tinggi. Mau kemana? Ini bang. Tunggu. Inilah detik-detik penangkapan tersangka MF oleh petugas Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sumatera di kediamannya di Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Petugas juga menemukan burung yang dilindungi berupa 7 ekor burung langka asal Papua dan Maluku, seperti 3 ekor kakak tua jambul kuning, 1 ekor kakak tua raja, 1 ekor kakak tua molukan, dan 2 ekor kasturi raja. Petugas langsung membawa burung dilindungi tersebut ke Pusat Penyelamatan Satwa di Desa Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang untuk dilakukan perawatan. Rencananya pelaku akan membawa satwa diselundupkan ke Thailand. Setelah proses penyidikan, dari penyidik memproses, awalnya barang itu dari Bengkulu dibawa ke Medan, ke Deli Serdang sebagai petinggan lah. Selanjutnya mau bawa ke Birun Aceh untuk selanjutnya nanti dikirim ke Thailand katanya. Ini termasuk jaring internasional lah. Penyidik saat ini masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan jaringan perdagangan satwa antar pulau. Mengingat jenis burung tersebut merupakan spesies endemik asal Papua dan Maluku yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.